DJ the best. The best. The best. Tapi lu cabut. Tapi triggernya apa? Maksud gue Jokowi lah. Iya. Gampang gue sih selalu ditanya kenapa lu masuk politik, gampang ya jawab Jokowi lah. Pas lu masuk ke politik deh. Oke. Kaget nggak? Dari musisi yang banyak riders, yang nonton ribuan tiba-tiba kayak kerja dong ya. Gue jujur sih waktu jadi ketua umum sih paling adjust, paling gila-gilaan sih. Oke. Karena dulu gue cuma nyalek doang kan. Tapi lu lebih males mana? Lu liat vokalis baru apa ngeliat Kaisang jadi ketua? Wah lu kacau. Wow. Achievement Giring. Apa yang lu capai nih? Gue pengen ingat. Masih banyak ya. There's still so many things I wanna do. Kayak di umur Anda yang dibilang tua tidak, muda tidak ya? Iya. Kan katanya kalau udah 40 itu apa namanya? Midlife crisis. Lewat. Apa emang ada? Apa nggak ada? Apa ada ya midlife crisis? Mungkin sekarang kali ya lagi midlife crisis ya. Kayak apa sih? Jadi kayak lagi mencari jati diri lagi kan. Cuman gue belum tahap dandan sih. Kan semua orang kalau bilang udah lagi itu kan dandan mulai gitu. Gue belum tahap itu sih. Belum dandan? Belum. Gue masih dalam tahap kayak gini. Gue sih udah bedak. Silakan Om Giring. Mangga. Ih. Sama nggak diminum? Iya. Wah, gue ngobrol sama gue tuh ngobrol sama musisi apa politisi ya. Jadi gue bisa nempatin diri. Ngobrol sama Giring aja lah. Sama aja kok, sama aja. Beda lah. Bedanya apa? Bedanya Giring yang gue kenal dulu rockstar. Oke. Karena zaman gue inbox gue ngeliat lu tuh. Inbox. Iya. Gue cuma lalu kayak anjing ini kotonya Indo ya. Terus lu dulu kalau konser tuh kayak banyak light. Wah gila lu nyampak gokil sih. Menurut gue lo one of a kind lah. Vokal susah ditiru. Thank you. Ngapain ini orang nih? Nabrak nih barusan. Iya menurut gue pada zaman itu anjing nih Ji. Megang lah. Alhamdulillah. Kayak lu tuh in between antara industri indie iya. Gak begitu katro, gak begitu keren. Pas ya? Pas. Tesnya bagus ya? Jualan boleh. Oke. Gak terlalu katro. Ya kan lu tau kan Mas Jualan kalau udah taruh industri kan katro nyet. Iya kan? Niji menurut gue. Niji the best. The best. Tapi lu cabut. Iya. Nggak, dan kita gak pernah tahu kenapa lagi. Ini udah mulai belum sih? Udah. Jadi openingnya lama soalnya. Ini pertanyaan yang mana nih? Politisi? Orang kan udah ke Niji. Iya udah. Oke. Ya waktu itu kan alasannya cabut dari Niji kan salah satunya kan perusahaan gue diinvest. Ya Oke. Satu. Kedua juga ya PSI lah pasti. Oke. PSI. Terus juga waktu itu kan nyalek. Oke. Dan gue percaya bahwa kita manusia kan harus grow. Lo kan juga grow kan. Oke. Lo mulai dari Killing Me Inside. Betul. Mulai dari basis ke vokalis. Betul. Abis itu lo ke Leon. Ya kan. Abis itu ke Reunion. Betul. Abis itu main film. Podcasting. You grow kan. Yep. You grow. Terus abis itu lo belajar hal-hal baru. Ya gue sama bini gue so percaya itu bahwa manusia tuh harusnya grow, berkembang terus. Tapi I grow dengan ekosistem yang masih di situ. Lu wanna grow dengan ekosistem yang dar gitu ya. Kayak musisi politikus itu dua kata lucu gitu loh. Musisi politik. Tapi enggak juga lah. Cabut lu. Lah iya dong. Kan ada musisi-musisi hebat yang politisi juga ada. Mas Dhani sekarang terpilih. Betul. Once terpilih. Oke. Pasha Ungu terpilih. Ya. Iya kan. Dan banyak, dulu kan ada Mas Anang, ya kan. Oke. Terus Mas Andre Hanusa juga waktu itu masuk politik juga. I think keuntungannya kita sebagai seniman ya masuk ke politik tuh kita punya social currency yang lebih gitu kan. Kita dikenal. Oke. Jadi masuk ke orang lebih gampang gitu. Kedua, kita punya karya. Ya kan. Ketiga, kita juga punya ini nih, apa namanya? Empati yang besar kan biasanya. Seniman itu kan punya empati yang besar. Jadi kalau kita bisa melihat sesuatu, kita bisa merasakan kesusahan masyarakat dan yang lain, kita punya tahu rasanya ngomong seperti mereka, meluk mereka seperti apa gitu. Oke. Tapi triggernya apa? Maksud gue Jokowi lah. Iya. Gampang gue sih selalu ditanya kenapa lo masuk politik, gampang ya jawab Jokowi lah. Oh ya? Jokowi dong. Nah, maksudnya berarti Jokowi lebih penting daripada your band. Jokowi membuka mata gue bahwa semua orang bisa bikin perbaikan di Indonesia.
Agree. Tapi gini, dengan meninggalkan band yang membesarkan lu. Ya. It's your family too, right? Iya. They're my family dan ya balik lagi ya, gue juga punya keluarga juga kan, itu keluarga gue sendiri. Oke. Dan gue rasa ya growing, bertumbuh, itu bagian dari hidup gue secara personal gitu kan. Oke. Ya memang, kalau boleh jujur sampai detik ini, ya gue juga kangen dong sama anak-anak gitu. Gue jujur ya, yang paling gue kangenin tuh adalah bikin lagu bareng ya sih. That magical feeling ya, lo tau lah. Kebayang. Kan? Lo tau kan rasanya lo lagi nge-jam sama teman-teman Killing Me Inside gitu kan. Yeah. Atau gue gak ngerti cara kalian berproduksi ya. Cuman kan kalau kita tuh nge-jam, selalu nge-jam. Dari nge-jam kita kan keluarin ide masing-masing. Tiba-tiba Adri ngeluarin beat drum. Oh ini anak nih Dri. Coba Dro cari bassnya gitu. Nanti dia cari bass. Wah gini, Andro kan jenius kan. Wah enak. Nanti semua timpal-timpalan. Terus nanti gue coba ngasih nada. Gitu. Wah masih kurang nih. Nanti dikasih ke Rama, woi bagus tuh Ram. Jadi akhirnya kita bisa secara demokratis bikin lagu bareng. Itu tuh yang dikangenin sih. Politis ya sekali tadi, demokratis ya. Iya. Tapi lu kangen dong perasaan itu ya. Perasaan bikin lagu bareng ya kangen banget. Oke. Tapi pada satu bilang, kayaknya gue cabut deh, gue mau jadi politisi. Itu kan kayak, oh it's tough. Tough ya? Very tough. Pas gue vokalis kan setengah nyawa ya. Lu 50% nyawa yang mereka nih. Lu udah basis vokalis lagi ya. Jadi lu berapa persen nyawa? 75%. Gue gede banget. Kalau gak ada lu bubar tuh Ben. Sombong. Ya maksud gue gak kebayang. Apalagi lu dengan nama lu segede itu. Lu kan pasti punya nyawa 50% lah. Yang lainnya 50 lah. Enggak gitu lah. Sama-sama. I think so. Pasti mereka lebih tough. Menurut gue mereka lebih tough untuk cari ganti lu. Cari rebranding baru gitu. Mereka bete gak sih sejujurnya? Apa mereka kayak ya udah it's okay. Gue gak bisa jawab itu ya. Kayak lo yang harus tanya mereka. Oke. Karena ya gue gak tahu dong mereka bete apa enggak. Oke. Iya kan. Kalau gue bilang enggak kok mereka gak bete, taunya mereka bete kan. Oke. Gitu. Tapi lu regret gak pada akhirnya kayak aduh harusnya gue gak band lagi ya? Apa kayak this is my life now? Regrets. Little bit kayak aduh harusnya gue jangan cabut deh. Kan maksud gini kayak Pasha. They're still good. Dia masih nge-band juga. Kalau kan bener-bener, bye. Ini dunia baru gue, see you. Apa gak gitu, Pak? Apa gue yang salah? Ya ada regret saya itu sih. Bagian itu sih. Karena kepikiran gitu ya. Kalau yang lain bisa, kenapa waktu itu gak bisa gitu. Kenapa? Ya cuman mungkin ada backstory yang banyak yang gak tahu. Dan mungkin gue gak akan mau cerita di sini. Gak bisa dikonsumsi secara publik juga. Oke. Gitu sih. Pas lu masuk ke politik deh. Kaget gak? Dari musisi yang banyak riders, yang nonton ribuan tiba-tiba kayak kerja dong ya. Melayani masyarakat. Bingung, kaget, capek, apa? Anjing gue jujur sih waktu jadi ketua umum sih paling adjust, paling gila-gilaan sih. Oke. Karena dulu gue cuma nyalek doang kan. Iya. Tapi begitu jadi ketua umum tuh yang wah it's a whole different level tuh. Kayak apa sih? Kita kan anak band, gue kan gak paham kayak apa sih yang lo lakuin kayak ketum tuh ngapain? Ya bagaimana nge-build partainya. Sebenarnya gak ada bedanya sama direktur utama kan. Sama CEO gitu. Jadi ngedrive partainya mau ke arah mana. Make sure semuanya sesuai dengan target. Iya kan. Jadi itu ada di pundak lo dong ya? Waktu itu iya. Berat? Berat. Sama bikin album? Lebih berat inilah. Ketua umum lah bro. Bikin album menyenangkan Chief. Menyenangkan. Tapi sampainya ada di presel lah. Aduh gak dapet nadanya nih gitu. Sama kayak politik. Gak dapet nih. Feel-nya? Ya kalau bedanya kalau misalnya bikin musik itu kalau kita lagi bikin musik nggak pernah depres ya, cuman challenge ya. Ya. Itu intinya udah ada trik-triknya kan. Triknya kayak yuk kita ke pantai, yuk kita ke tempat baru, yuk kita ke gunung gitu kan. Tapi kalau politik is whole different level man. Like what? Managing people lebih gokil lagi. Karena kan semua orang punya kepentingan, semua orang punya. Kalau semuanya bisa punya kepentingan yang bersama-sama yaitu membesarkan PSI, oke. Tapi kalau ada kepentingan yang lain sih, itu sih agak berat. Ada? Ya ada lah, namanya juga politik. Tapi abis itu ya udah kita nikmatin aja. Nikmatin aja.
Gila, tapi gila. Lu tiba-tiba cabut jadi ketum gitu ya. Tapi lu lebih males mana? Lu liat vokalis baru apa ngeliat Kaisang jadi ketum? Wah, lu kacau. Lu kacau. Wah, ini kacau nih. Lu kan serius. Lu lebih males mana kayak? Oh, Hah? Lihat lu gimana maksud lu? ngeliat vokalis DJ yang baru apa? Kok ketemu jadi Kaisang gitu? Lu mana lu? Lah, kita kan netizen. Tuh bini gua ketawa. Netizen bro. Bro, nih gue Karena lu jabarin. nge-build PSI dari awal tiba-tiba pas Kaisang langsung ketua gitu. Gue jabarin ya, Jabarin dulu. Gue jabarin mulai dari Ubay dulu. Netizen ya? Ubay dulu. Ubay. Waktu itu pemilihan Ubay kan lewat audisi dan akhirnya kita memilih karena kita rasa Ubay punya warna, bisa punya ada warna baru yang bisa membuat Niji dari levelnya berbeda gitu. Oke, cool. Dan ternyata bener kan. Sekarang Niji job manggungnya banyak, ya kan. Kita semua lagi nungguin album barunya. Kayak pertengahan tahun ini album barunya keluar gitu. Kok lu masih tahu sih? Ya of course lah. Kan Masih kepo gue ya? Nijiholic. Iya. Nijiholic. Iya. Nah terus dan apa namanya gue bisa ngeliat bagaimana progresnya Ubay. Iya. Dan gak gampang loh tiba-tiba menjadi frontman dari sebuah band. Iya kan? Banget men. Apalagi lu ya. Apalagi lu men. Dengan ciri khas lu yang That's why kalau misalnya di netizen ada komen-komen Instagram gue pasti selalu belain Ubay gitu. Wah enggak kok Ubay keren. Keren. Gitu. Nah kalau Mas Kaisang, gue rasa juga sama. Mas Kaisang adalah orang yang keluar dari zona nyamannya dia juga. Begini udah nyaman. Businessman iya. Baru menikah, iya kan. Terus dia bisa aja gitu menjadi apapun, investor bla bla bla. Tapi dia memilih untuk masuk ke politik dan jadi ketua umum. Ini karena balik lagi jadi ketua umum tuh nggak gampang. Sangat gak gampang gitu. Dan sementara ini kita bisa lihat bahwa progresnya luar biasa. Ya. Iya kan. Terus ada apa hasilnya juga kelihatan gitu. Jadi dua-duanya sih gue ya hormat gitu. Dan bagi gue kalau ada orang yang sudah bisa memberikan energi positif terus juga warna yang berbeda mengganti tempat gue, ya udah gue ikhlas banget. Yang penting gue bisa move on juga dong. Ya. Ani jernih lu pecah juga ya. Gue juga pikir gitu. Pecah tau. Ya kan itu sebagai netizen katanya gitu kan. Lu ketum digantiin vokal juga. Makanya gue pengen tahu how do you feel. It's okay. Fine. Apa kayak ini interbip ya. Di bip Bip mulu nih. Anjing banyak banget. Ini dia. Tapi how do you feel man? Itu kan sama kayak lo nge-build something pas udah gede cabut. When you selalu jadi ketum pas you build something you cabut. It's Mas Kaisang lah bro. Come on man. Oke. Maksud gue yakin bahwa Mas Kaisang bisa bawa PSI ke tempat yang jauh lebih baik. Oke. Iya kan. Jadi ya udah. Ya it's a good thing dong. Cool. Iya kan. Ya. Dan legacy yang udah gue tinggalin kan udah oke kan. Sekarang tinggal diterusin sama Mas Kaisang gitu. Terus tadi pertanyaan lo apa sebelum lo ngomong swearing mulu apa tadi? How do you feel? Oh how do I feel? Jadi setelah kemarin 14 Februari 2024 itu gue sama bini gue ngerasa bahwa udah mulai mencari ke dalam sekarang ya. Jadi sebenarnya dari zaman gue COVID, gue sama bini gue udah jauh lebih spiritual gitu. Nice. Terus lebih dekat ke Tuhan, lebih dekat ke alam semesta. Habis itu juga meditasi, ya kan. Oh dalam ya? Iya, dan balik ke dalam gitu. Nice. Jadi kalau ditanya sekarang, what do I feel? I feel happy. Oke. I'm looking at the pursuit of happiness lah, mencari kebahagiaan terus gitu. Ya. Kebahagiaan itu kan bukan masalah duit loh, bukan masalah duit, bukan masalah jabatan, bukan masalah ketenaran, tapi as simple as lo duduk sama Cynthia, gue duduk sama Cynthia, duduk sama anak-anak, kita tiap weekend bisa duduk bareng makan, suasana anak sehat, terus habis itu bisa pergi nonton bareng. Simple as that aja itu udah bisa bikin happy. Tapi kan jernih ngelewatin itunya susah gak? Sempat lo sama Cynthia ada ya? Shit. Oh iya dong. Sempat dong. Sama bini gue curhat-curhatan. Sempat berat dong. lah. Iya. Berat. Untuk accept that kind of thing kan. Accept yang mana nih? Bagian mana dulu nih? Anything. Fame, jabatan yang gue bilang, money. Pada akhirnya kan lo harus accept kayak oke, this is me. Iya. Susah. Iya kan akhirnya gue sama bini gue aja banyak baca. Ya. Terus banyak cari tahu lagi di YouTube. Cari tentang
happiness, Ya. baca tentang buku-buku. Bagaimana sih orang Jepang bisa bahagia, bagaimana orang Jepang bisa panjang umur. Terus mindfulness itu apa gitu. Dan lama-lama jadi ternyata happy tuh kayak gini. As simple as sekarang gue sama bini gue kita main golf bareng aja itu udah bagian dari happiness gitu. Okay. Karena apa? Oh, it's a new experience nih. Iya, iya. Oh, ternyata pukulan gue hari ini lebih bagus daripada sebelumnya. Iya. Those kind of stuff, menemukan hal-hal baru, feeling baru, itu tuh happiness. Oke. Jadi kalau gue tanya, what is your happiness? Jawaban lo apa? Gue jujurnya masih nyari. Tapi so far yang paling pertama ya. Satu ya pasti sama keluarga. Family first. Family first. Ya. Kedua, bisa berguna untuk banyak orang. Oke. Ya kan. Gue sama bini gue gak nyadar bahwa ternyata di bawah kita ada banyak orang yang bergantung hidupnya sama kita berdua gitu. Wow. Ya kan? Sama kayak lo lah. Ya kan? Yeah. Itu that's happiness lo. Wow. Iya dong. Yeah. Terus habis itu ketiga ya terakhir berkarya. Berkarya lewat politik bisa, berkarya lewat musik bisa. No. Gitu. Lewat konten bisa. Oke. Tadi kita di bawah udah dengerin single lu ya. Iya. Soalnya boleh bocor. Lo orang pertama tuh Yang kayaknya. pertama. Ya dengerin. Dan lagi-lagi Ada dua lagi. Ada dua ya. Anjing. Menurut gue bagus, keren, tapi tetap di otak gue nih gini gitu loh. Nah, tetap itu dia. gak bisa cabut, man. Gimana ya? Gue denger suara lo kayak anjing giring niji. Ngilangin nijinya gak susah. Sama kayak niji ngilangin lo ya banyak susah, man. Gue yakin banget orang niji struggling banget buat. Aduh lu jangan ngomong kayak gitu. Nah, lu jangan. It's my opinion. Come on, man. They're doing good, man. It's my opinion. Tapi menurut gue pasti niji struggling buat ngeganti karakter lo, man. Karena gue juga waktu di Killing Me gitu. Nah, lo struggling gak ngeluarin nama besar niji dari nama lo? Maksudnya orang misalnya lo beli rokok deh, gini niji gitu. Gini niji kan males kan lo? Dude, gue kemana-mana tuh Bang Niji dan gue happy. Bang Niji. Iya serius gue cik Bang Niji dan gue justru bersyukur gitu loh bahwa ada orang mengenal gue Niji karena Niji is a great band. I know. Iya kan. Tapi kenapa gue harus coba kayak why do I have to? Nggak usah lah. Tapi pada akhirnya kan lo pengen berdiri as a Ganesha Giring, right? Giring Ganesha. Giring Ganesha. Right? Iya, gue pengen dikenal sebagai Giring Ganesha. Susah. Tapi kalau orang memperkenal sama gue tentang Niji, oke. Oke. Sama aja kayak lo lah bro. Semua orang juga masih kenal lo. Enggak, pada akhirnya karena orang Habib Jafar gitu. Udah gitu bro. Udah bawa orang Killing Me lagi. Udah lupa mereka. Justru kalau gue liat di TikTok kayak orang yang pelawak itu ya. Udah. Tapi lo pelawak bukan? Enggak lagi. Bukan gue. Tapi konten-konten lo selama Ramadan sih. Thank you. Walaupun ternyata gue baru tahu yang diedit banyak ya. Banyak bro. Sensitif bro. Nah, iya. Tapi gue sukanya dari Habib Jafar sama lo berdua. Iya. Adalah kadang-kadang di dunia ini ya. Kalau kita ngelihatnya harus balance kan. Nah, iya. Lo kan bisa menggambarkan ya balance ya Habib Jafar. Dan Habib Jafar juga bisa balance itu. Jadi enak gitu. Tektokannya enak. Iya, gitu. Nontonnya tuh seru gitu. Oh lo nonton ya? Ya iyalah. Thank you man. Lu tuh bilang ntar gue juga boleh nanya ya. Lu mau nanya apa sih? Nanya, oke, banyak sih pertanyaan. Apaan? Mau ngapain lu? Kan ada 3 nih ya, Killing Me, Inside, Leon sama Reunion. Proses kreatif dari 3-tiganya apa yang membedakan? How do you write songs di Killing Me Inside? How do you write songs di Leon? Bacanya gimana ya? Leon. Leon. Oh, paling Fongse. Iya, croissant. Sama Reunion tuh gimana? Kreatif worknya Kalau Leon udah gue lupain. Gue lagi pengen balik lagi Killing Me Reunion, tapi gimana catch up sama anak muda zaman sekarang aja sih. Karena gue kan emo ya, maksud gue emo kan sekarang udah ya kind of terkubur lah. Gimana emo bisa catch up anak zaman sekarang? Kayak ada emo yang sekarang lagi ngetop tuh, yang dari Bandung tuh. Siapa? Padahal apa? Bukan. Forever. Aduh. For Revenge. Oh iya. Cuman kita tuh gak suka lagu bahasa Indonesia, Chief. Oh gitu ya. Bikinnya soal bule. Tentang India ya. Karakternya India ya. Jadi. Iya. Oh itu yang mau tanya. Iya. Ya itu proses kreatifnya gimana? Kan kalau gue kan proses kreatif kan. Kalau di DJ gitu ya, demokrasi ya. So main dulu, lu cair nada di terakhir ya? Beda-beda. Gue kalau ada nada nanti gue kasih gitu. Tapi we decided together. Kayak gue di sekarang juga gitu kan. Gue ada DM, co-producer gue.
terus ada Enrico juga, terus ada Mas Salman Aristo juga. So kita ya kolaborasi, terus habis itu kita juga mikirin gimana ya ini ya supaya sama Dimas juga, ada namanya Dimas juga. Dimas Anggara kan ya? Dimas Anggara sih yang mana? Oh nggak tahu. Dimas itu? Bukan. Dimas Andrea. Jadi kita itu main sinetron semua Chief. Lu nggak nonton sinetron kan? Oh Dimas itu tahu lah. Tahu dong. Angkatan lu lah. Legend lah. Angkatan gua. Angkatan tua. Sorry. Iya jadi kan kita bikin bareng terus tapi kan wasitnya ada Buacin lah ya. Oke. At the end of the day. Kalau lu gimana? Kalau gue di indie Chief. Gue indie jadi ya udah. Itu nggak bisa dong. Harus ada wasitnya lah. Oh iya. Nggak bisa gue nentuin pokoknya. Usi gue. Oh, jadi lu veto semua, lu punya hak veto. Hak veto gue. Jelek nih, bangsat lu semua. Gak macam. Bercanda gue. Tapi gitu sih kurang lebih gue. Kayak lebih ke gue deh. Tapi gue gak bisa bikin lagu Chief. Jadi mereka yang bikin bareng-bareng. Cuman menurut gue, oh ini begini. Tukang kritik gue. Gue gitu. Kritik enak gue. ya? Enak ya? Enak ya dulu ya? Gak ada. Oke, tapi tiba-tiba kenapa jadi ngeband lagi? Karena gue kenapa WhatsAppin lu mulu ya? Karena lu sibuk ya. Jadi malam terus. Gue sampai itu karena gue ngeliat di Explore, lu tiba-tiba pengen ngeband lagi men. Lu nyanyi, lu bikin lagu. Terus ada satu, oke, lu bisa jawab ini atau lu gak mau jawab atau bisa kita cut. Lu bilang kayak, oh gue kalau reunian mau sih. Tapi tiba-tiba teman-teman lu kayak, kita gak mau reunian lah. Oke, yang mana? Gue mau jawab yang mana dulu nih? Bebas. Yang pertama dulu ya? Yang dulu ya. Pertama lu, kenapa lu mau ngeband lagi? Gue udah ngomong jadi gue udah ngobrol sama bini gue ya. Pokoknya waktu itu kan skenario besarnya kan PSI lolos parliamentary threshold. Yes. Terus gue sama bini gue terpilih, iya kan. Walaupun ya ternyata ya bini gue yang terpilih gitu kan. Dia Bini lu kepilih? Iya, bini gue kepilih. Cuman partainya gak lolos kan. Tapi bini lu kepilih? Iya. Kasian dia suaranya lebih banyak daripada gue. Kok lu kalah? Iya, gurunya kan. Oh iya. Itu oke. Kita gurunya nih. Master Jedi-nya. Master Jedi-nya. Padawan. Oke. Tapi kalau Padawan lebih hebat kan lebih oke. Paham. Istilahnya dia Anakin Skywalker, gue Obi-Wan Kenobi. Akhirnya kan Anakin Skywalker lebih hebat daripada Obi-Wan Kenobi. Yes. Oke. Terus waktu itu kita udah set skenario. Pokoknya sampai kita dilantik, gue mau bikin 1-2 lagu lah. Gitu. 1-2 lagu ya? Bukan jadi, EP, bukan album? Jadi plan ini udah ada dari tahun lalu, 2023. Kenapa? Ya kangen kok bos. Muncul lagi? Kangen lah. Oh iya. Kangen gitu kayak berkarya. Plus sekarang kan juga partai udah jalannya lebih oke. Ada Mas Kesang. Ya kan. Pengen gitu kan berkarya. Gitu. Ya. Tapi kan skenario itu gak kejadian kan. Ya kan. PSI-nya kan gak lolos parliamentary threshold. Ya. Ya udah tanggung lah ya. 2 lagu ya. Tambahin lah 18 lagi lah. Wah gitu. Banyak loh stoknya dulu di rumah. Iya banyak. Oke. Jadi dari 14 Februari langsung sambil ngitung suara di per TPS ya itu gue jenang-jenang. Serius loh? Iyalah. Gokil. Dan membutuhkan banyak sekali uji coba karena gue udah berkarat kan. Udah lama. Iyalah bro. It's not easy man. Iya. Dulu mah kayaknya bisa ya. Sekarang was very hard. Susah ya? Susah. Oke, itu pertama ya. Nomor pertama. Yang kedua ceritanya gini. Jadi waktu itu gue lagi di acara, pokoknya di Tangsel. Waktu itu ada acaranya Mas Ketum. Terus wartawan-wartawan tiba-tiba datang ke gue sama bini gue. Ya. Terus nanya gimana plannya after this apa gitu. Terus ya gue bilang ya kan lagi bikin lagu lagi. Terus lagi mau bisnis ini, bisnis itu gitu kan. Terus ada yang nanya. Mau reunian dong sama Niji. Nah ini kan pertanyaan yang ya harus gue jawab dengan positif dong. Ya of course lah mau gitu. In between kan? Gitu ya jawabannya kayak doang. Ya of course lah. Gitu. Ya. Walaupun gue tahu pasti impactnya ya pasti adalah ya gitulah. Gini. Akhirnya ya udah dijawabnya seperti itu. Tapi kenapa jawaban teman-teman lo kayak enggak gitu? Ya lu tanya sendiri lah sama mereka. Lu jangan nanya sama gue dong. Balik lagi lu jangan nanya sama gue kalau hal-hal yang kayak gini. Bingung juga jawabnya. Oke. Dan tapi deep down lo pengen deep down in your heart. Ya deep down pengen lah Chief. Oke. Kalau deep down ngomong ya. Deep down nih ya. Ya reunian gitu kan. Oh it's gonna be amazing lah. Banget. Gue pernah nonton lu paling depan. Oh bener ya. Serius gue. Gue segitu dulu sama lo soalnya Chief. Sumpah. Mereka gue bilang. Ini antara industri normal katro. Lu di tengah. Lu bisa manage tuh gak lo. Kayak kadang ada yang bagus. Kadang ada yang lo. Sumpah. Niji gue dulu gue enjoy banget gue.
live lu tuh bagusnya. Ketimbang rekaman lu menurut gue, anjing gue pas nonton Niji, bagusan live ya. Itu ciri-ciri band keren tuh. Oh gitu ya? Bagusan live ketimbang rekaman, menurut gue. Makanya gue, menurut gue lu keren sih gitu pada saat itu. Oke. Karena kan yang lagi digoreng itu kan. Apa? Yang lagi digoreng itu. Katanya lu mau reuni tapi teman-teman lu enggak gitu loh. Oh yes, oke. Yeah. But it's okay. Tapi do you feel hurt? Do I feel hurt? Balik lagi ya Chief ya. Mungkin karena udah keseringan meditasi jadi udah kayak oke. Oh nice. Jadi udah kayak bisa. Nih keuntungannya ya. Ini gue share sedikit ya. Keuntungan kalau lo bisa meditasi ya. Adalah lo bisa manage your emotions dengan sangat baik. Ya. Jadi kalau tahu, gue mau sakit hati nih, itu lo bisa tuh tiba-tiba lo, enggak lah, lo bisa pikirin hal yang lain lebih positif. Gitu. Iya. Karena lo udah sering ngobrol sama diri lo, sama pikiran lo kan. Wah berat deh. Makanya nanti rencananya di album gue ini lagu pertamanya judulnya Meditasi nanti. Yang tadi? Bukan yang tadi kan. Bukan. Okay. Lagu pertama di opening the album. Meditasi. Berarti ini spiritual banget tuh nih album ini buat lu. It's very personal. Wow. Jadi isinya semua yang di dalam nih kayak mau gue tumpahin semua. Ini otak udah berantem sini ya. Udah. Di mana otak berantem? Enggak, tapi jujur deh, keren. Duh, terima kasih. Keren, tapi sorry ya. Kita masih nih otak. Ya, it's okay. Karena gimana dong? Iya, makanya. Karena lu tuh too big, man. Lu tuh terlalu besar. Waduh, ampun. Ya gue serius. Menurut gue Niji terlalu besar. Makanya menurut gue dua-duanya struggling. Mereka struggling, lu struggling. Makanya gue bilang, enjoy, good luck. Thank you. Enjoy. Gue jujur selalu ngomong sama Cynthia, kan Cynthia juga manajer gue sekarang kan. Terus ngomong sama co-producer gue yang lain gitu, sama DM, sama Enrico, pokoknya sama Dima, sama Mas Salman gitu, bahwa it's okay kalau misalnya masih agak keniji-nijian, karena gimana ya, kalau secara notasi memang kebanyakan lagu Niji kan gue yang buat juga notasinya gitu. Lirik juga banyaknya gue juga yang buat gitu. Cuman yang kita harus rem adalah the packaging of the music gitu. Iya dong. Banget. Pembalutannya gitu. Bener. Kalau suara ya sulit ya. Aduh itu gue gak ngerti lah. Sulit. Jadi suara lu masih, tapi menurut gue musiknya nyebrang sih. Gelap lah. I like it. Menurut gue keren. Gue belum pernah bikin lagu segelap itu sih. Oh itu gelap. It's very dark. Hidup Anda kan? Hidup Anda kan tadi maksudnya ya. Tapi gue suka sih gue. Kalau udah personal lagi gitu kan, kalau musik kalau personal gitu. Gimana seniman? Ya kalau happy musiknya happy, kalau lagi gelap, kalau lagi nyemplung makin dalam bos. Iya kan. Tapi yang tadi gelap dan gue suka lagi. Cuman masih sulit melupakan yang gue bilang tadi. Netizen yang ditanya. Masih sulit melupakan anjing ini giring. Oh giring Niji ya. Tapi kan lo pengen berdiri sendiri kan. So do Niji, dia pengen berdiri sendiri. Iya dong, harus dong. So good lah, this is my last question maybe. Cepet banget. Cepet ya? Gue udah nyampe dari tadi terus. Kecepetan men. Iya tapi ini panjang. Sejam. Oke. Ini udah berapa menit? 25. Come on. Masih we can do another 25, come on. Itu last question. No. I want more. Itu last question. Nanti gue yang nanya sama lo gantian. Itu last question panjang. Oke, kita soal anak gitu. After this gue yang nanya lo. Oke, cool. Gimana cara lo menghadapi anak laki-laki lo? Kan gue kan bapak juga bos. Karena udah kecurhat sih. Sebenarnya anak gue badung banget. Parah. Baru 5 tahun, Chief. Ya, udah badung. Belum ada apa-apanya itu. Gimana lo menghadapi anak lo sudah remaja? Anak laki-laki tuh yang paling penting kalau lo laki-laki adalah lo jadiin teman. Ntar kebablasan jadi nggak sopan. Lo tapi maksud jadi teman kan harus ada gap dong. Nih, gue kasih tips aja ya. Gue selalu ngomong sama Zidane, ayah akan memberikan kamu sebuah barang yang namanya kepercayaan. Oke. Lo bayangin this is like a crystal ball. Ya. Jadi kalau kamu sampai misalnya ayah udah kasih percaya, misalnya kamu pulang jam 11 ya. Tiba-tiba kamu pulang jam 12, itu sama aja kamu ngerusak barang yang ayah kasih. Gitu. Oke. The trust, kepercayaan. Akhir efek ya, dia tuh jam 11, tiba-tiba masuk kamar, aku udah pulang ya. Langsung nunjukin gitu. Oke. Tapi cara lo ngomong lo begitu? Kayak gitu kan ngomongnya ya? Gak tau gue, kayak gitu. Jadi ada satu momen dimana gue udah gak mencoba untuk mempress emosi gue, jadi udah gak bentak-bentak lagi. Jadi ngomong kalau misalnya dia salah duduk baik-baik. Oke. Terus kayak ngomong,
ada yang gelegaan tuh. Kayak ngomongnya tuh kayak kedengeran tuh. Masuk angin Bos. Iya di bawah AC. Apa sih kerokan gitu. Jadi lu harus ngomongnya kayak gitu Chief. Jadi pelan-pelan. Ngomong as a man to man kayak as your best friend dong bro. Oke. Ya kalau anak lu masih kecil man udah lu enjoy lah. Masih itu ya? Kalau sekarang tapi jujur mulai nggak enak tuh, mulai nggak enak. Mulai ribet tuh di umur berapa? Mulai sulit. Iya mulai SMA kelas 1. Oh shit. Itu dia mulai ngelawan, dia mulai ngerasa dia yang paling tahu semuanya gitu. Terus lu lewatin dong tuh ya? Udah lewatin dan akhirnya dia gila sekarang udah deket banget gue sama dia. Bini gue tuh ya udah itu udah hang out bareng sama dia. Seru. Iya kayak misalnya kita ke apa tuh namanya? Ke lounge bareng aja udah gitu ketawa-tawa. Sesantai itu aja udah. Iya. Jadi dia bisa ngeliat. Terus ada gue usahakan dia itu kalau gue lagi pergi nongkrong sama orang-orang sukses sama orang lebih tua, gue ajak dia. Oh shit. Terus tadi dia bisa ngobrol sama orang lebih tua, dia belajar gitu-gitu. Anjir seru banget. Seru men. Seru ya? Kalau gue sih takut ya. Tapi kalau nanti punya anak cewek. Bedanya apa emang? Kalau anak cewek meleleh bos. Loh kenapa? Waduh itu udah deh. Karena lu bandel kan dulu. Ya ini Parno kan? Ya, kenapa? Itu juga dong. Emang beda apa? Begitu anak cewek. Meleleh Chief. Kenapa? Aduh kalau punya anak cewek tuh kayak iya sayang. Udah. Kan ada malu. Apa ada bini gua? Ada bini gua. Iya tetap meleleh lah. Iya kan tetap meleleh. Tapi gimana? Cuma kalau anak cewek gitu kayak udah lebih heavy. Digelendotin gitu. Oh my god. Dicium gitu. Aduh tuh udah sweet banget lah. Masuknya tapi gimana ngasih itu? Nah itu biar bini gua ya. Itu biar bini gua. Itu emang bini gua. Gua yang sebelah situ agak gak ngerti tuh. Itu pertanyaan yang pilih dari. Itu bini gua. Jangan itu dong. Biar bini gua yang ngajarin anak gua yang cewek. Nah ya. Oke. Apa achievement lo deh? Kayaknya kan lo udah semua ya. Zaman Niji, wah gue gak tahu RBT udah berapa juta. Politik cukup oke lah. Apalagi achievement lo 2024 ini ya? Apa? Achievement giring. Yang pengen lo capai nih, gue pengen ingat. Berat amat pertanyaan lo ya? Berat ya? Kayak kemarin udah semuanya dilewatin ya. Mau sombong kayak semuanya udah lewatin. Mau yang sukses yang gagal juga ada juga kali Chief. Oke, cool. Aduh apa ya? Masih banyak ya. There's still so many things I wanna do. Kayak di umur Anda yang dibilang tua tidak, muda tidak ya? Iya. Kan katanya kalau udah 40 itu apa namanya? Midlife crisis. Lewat. Apa emang ada? Apa nggak ada? Apa ada ya midlife crisis? Mungkin sekarang kali ya lagi midlife crisis ya. Kayak apa sih? Jadi kayak lagi mencari jati diri lagi kan. Cuman gue belum tahap dandan sih. Kan semua orang kalau bilang udah lagi itu kan dandan mulai gitu. Gue belum tahap itu sih. Belum dandan? Belum. Gue masih dalam tahap kayak gini. Gue sih udah bedak. Gak bener gak sih? Umur 40 tuh changing something lagi. Gue gak tahu ya. Kan gue belum 40 men. Aduh. Is it true? Belum. Mungkin gue belum dapet itu. Belum ya. Belum ngerasain itu sih. Oke. Jadi. Cuman sekarang lagi bener-bener fokus ke ya berkarya aja gitu. Oke, musik, keluarga, anak, apalagi sih kalau cari kayak lu gak gila-gila jabatan ya? Enggak. Gue tadi mikir lu kayak Giri pasti orangnya ambisius banget. Dulu ya? Sekarang enggak. Dulu. Oke. Sekarang ya udahlah ya. Sekarang dapat oke enggak ya udah. Apa? Dapat oke enggak ya udah santai. Ya karena gue ada baru belajar dari hal baru juga nih tentang hidup juga ya. Dari Satguru ya? Bukan lah, bukan. Tapi lu nonton Satguru kan? Nonton. Kemarin di ke Bali kan. Keren. Gue suka gue. Iya lo orang India. Suka gue Satguru. Gaya keren ya? Keren ya. Itu kacamatanya yang keren. Gak, gue serius men. Gak, gue serius. Kacamatanya keren men. Keren. Gue liat, gila orang keren banget. Filosofi juga kayaknya udah. Wah gila. Wah kok udah ngomongin agama ya? Berat tuh. Dalam dia. Kalau lu apa tuh? Iya, jadi ini ada salah satu pelajaran hidup yang mungkin teman-teman juga harus tahu ya. Jadi turunin ekspektasi lo terhadap apapun, nanti hidup lo bahagia. Tapi itu bukannya dibilang gak ambisi. No. Ambisi is one thing loh. Ambisi is one thing. But expectations ya lo turunin aja. Beda dong ambisi sama expectations itu. Oke. Ya kan gue tau lo ambisius orangnya soalnya. Gara-gara tadi aneh buka Google Capricorn kan. Bangke lo ya. Bukan, gue tau lo ambisius sama bang. Iya karena ini kan nih semua nih. Iya, agree.
Tapi gini kan ada ya kalau laki-laki nggak ambisius ya nggak laki-laki dong. Ya beda lah. Dia ambisius itu is a good thing loh. I'm not saying ambisius is a bad thing loh. Bagus dong. Lo harus punya ambisi, lo harus punya mimpi gitu. Ya. Tapi at the same time lo juga lower expectations. Apalagi ke orang-orang di sekitar lo. Supaya lo akan lebih happy gitu loh. Karena lo terlalu berharap ke orang-orang sekitar lo. Lo pasti banyak kecewanya gitu. Wow. Kalau menurut gue ya. Tapi kan gue gak tau. Kan itu dari pengalaman hidup gue sama bini gue gitu. Jadi sekarang udah gak mau punya ekspektasi. Gue jalanin aja. Yang penting malah lebih happy. Happy bet. Oke. Bahkan lebih lagi lo mimpi adalah kunci. Maksudnya itu kan? Itu beda lagi. Itu apa itu? Ya kalau itu part of hidupnya harus ambisius. Gitu. Iya benar dong. Itu bagus banget gue. Lo bayangin lo dari Killing Me Inside. Ya. Lo juga pasti dulu main inbox dong. Main lah. Lo main di dahsyat juga. Main lah. Iya. Mantap. Apalagi Dream. Masih hafal gue. Standby-nya 4 jam mainnya 2 lagu bangke. 2 lagu. Mana Swan lagi. Terus belum nunggunya kelamaan deh. Terus kadang-kadang MC Gading masih ngomong. Musiknya udah nyala. Kita baru nyeting. Loh, Gadingnya masih di panggung nih. Iya kan. Bangun jam 5 pagi. Iya, aduh, di make up ya pagi. Tapi itu bersyukur dong. Bersyukur lah. Lo bisa sampai titik ini kan juga karena itu. Amin. Ya lo ambisius kan, You Killing Me Inside. Abis itu lo main film. Abis itu lo punya podcast. It's a good thing dong. Tapi ya satu hal ya, lo jangan ekspektasi bahwa people will love your podcast and people will love all your arts. Karena pasti ada orang yang suka, ada yang enggak. Ya udah gitu, ya biarin aja. Wow. At least you giving your best ketika lo ngerjain. Gitu. Begitu ada lo lihat di internet atau lo lihat di komen atau lo lihat di anything social media kan sekarang orang makin gila menurut gue ya. Lo bisa ketik apapun semau lo. Misalnya gue kenal lo. Oh banyak sih. Iya kan? Waduh kenyang gue. Dan gue ngeliat lo juga nggak banyak lo yang lo juga banyak lo yang ngatain lo. Wah apaan sih ini orang gitu. Gimana tuh damai itu? Ya gue bercandain aja. Ya, apa sih biasanya? Oh gembel politik lo, gelandang politik. Wah bagus tuh buat lirik gitu misalnya. Ya bercandain aja lah. Iya, maksudnya zaman kita lo inbox kan tidak segitunya ya. Wah, begitu orang nggak suka ngomong, lagu lu katro gitu. Kalau sekarang kan people change man. Dia bisa ketik semau dia tanpa kita tahu dia siapa, tanpa dia tahu efeknya ke kita apa. Terus sekarang gue mau nanya lo bagaimana ngadepin itu semua juga at the same time. You have challenges juga kan? Kalau gue fuck it. Ya udah sama aja lah. Oh, sama ya? Ya sama aja. Udah I don't care. Oh nice. I don't care karena balik lagi kalau dalam hati gue dan pikiran gue dan emosi gue bisa bilang ya gue nggak mau menerima ini, nggak mau menerima ini. Ya udah gue balikin aja. Nice. Itulah meditasi. Gini meditasi. Lu mau buka meditasi di Bali? Gue pengen belajar lebih dalam lagi sih. Oke. Bukan meditasi, bukan buat spiritual aja, tapi buat ya mindfulness. Karena kan nggak gampang gitu ya. Kayak gue selalu ngomong sama bini gue. Sekarang bini gue juga udah, she's getting better. Dulu kalau gue bangun ngeliat kiri dia udah begini. Pagi-pagi. Iya kan. Tapi ternyata gue lihat taunya ya karena dia kan harus beli Astro lah, beli ini kan anak transfer buat bensin lah apa-apa kan. Kalau anak buat berangkat sekolah. Terus sekarang gue lihat sekarang dia udah mulai udah nggak buka handphone lagi kalau baru bangun. Terus dia meditasi. Kan di manajer lo. Mas, bukan Instagram ngapain? Gue juga mas, tadi dulu sarapan ngobrol baru. Gimana sih? Masih HP terus anjing. Kesel gue. Sumpah. Kesel gue. Itu gimana caranya sih? Apa? Iya bangun tidur langsung HP gitu. Itu gak bagus loh bos. Lu bangun pagi langsung handphone tuh totally gak bagus. I know. Fuck her man. I know. Tapi susah setaunya kayak bisa gak kita ngopi, bikin sarapan baru gitu loh. Jadi enak dulu nih. Kan bangun dulu gak enak kan rasa kayak lu tau gak sih masih belum. Iya dan bini gue yang ngasih tau bahwa pas kita bangun pagi tuh otak kita tuh lagi bagus-bagusnya. Nah makanya. Dan di situ lah lo ajarin. Iya nanti gue ajarin. Terus lo meditasi di situ. Enggak, when you say meditasi itu kita ngapain? Yang paling penting itu intinya gini, meditasi itu adalah kamu pasti tahu lah ya. Ya kan orang namanya Made pasti nggak tahu, pasti ngerti lah. Loh, Made ini orang Batak ternyata. Satu lo pasti harus grounded ya. Grounded tuh harus ya duduk di tanah lah nomor satu. Maksudnya di bawah gitu. Jangan di atas tempat tidur gitu. Oke. Terus kalau gue punya issue dengan back. Jadi gue tuh gampang gini lah.
Jadi kadang-kadang kalau bini gue videoin gue meditasi, ujungnya begini. Jadi gue biasa cari tembok lah di belakang. Dan orang bilang bahwa meditasi itu kan klinik. No, it's not that. It's about you and your mind, ya kan. Wow. Terus you close your eyes. Kalau pagi hari ya, dan ini bini gue yang ngajarin. You count dari 100 ke 1. Jadi Ini ke bawah. bangun tidur. Baru bangun tidur lo langsung. 199 sampai itu, terus habis itu udah. Kuncinya tuh di nafas, bos. Kuncinya lo fokus di nafas aja. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Dan gue tahu pasti awal-awal pas lo breathe in, breathe out, tiba-tiba nanti lo mikirin cicilan. Tiba-tiba cicilan lewat tuh, cicilan. Terus udah KPR, ya. Terus cicilan mobil Mercy Jeep itu kan. Gaji-gaji karyawan. Gitu kan. Kalau gue takutnya breathe in gak kuat ngerokok mulu kan. Enggak, tapi itu benar. Pasti itu kan muncul. Muncul kan? Muncul. Anxiety itu kan. Your memory ke belakang sama kecemasan lo masa depan. Nah kalau gue punya kecemasan masa depan kalau gue. Nah, yang belum tentu terjadi gue pikirin terus. Itu normal gak? Itu normal. That's why lo balik lagi, lo breathe in, breathe out. Pokoknya setiap kali lo tiba-tiba gitu, ini berarti monkey mind gue. Jadi teorinya kalau di meditasi namanya monkey mind. Okay. Jadi kayak monyet gitu kan. Oh ya tuh udah monkey mind gue nih. Ya balik. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Intinya cuma kuncinya di breathe in, breathe out aja dah. Wow. Tarik nafas, buang nafas. Udah. Lama-lama and then suddenly you feel. Itu kuncinya tuh. Itu tuh tiba-tiba lo ngerasa anjing enak banget. Serius lah. Waduh, kayak apa ya? Aduh, gue nggak bisa jelasin sih. Gue sering dapat itu kayak kalau di Bali gitu-gitu kan. Waduh, itu the best. Dan akhirnya lo jalanin hidup, apapun kata-kata di sosial media, apapun yang terjadi, lo jadi bisa tahu. Ini gue mau emosi nih. Ngapain sih emosi? Udah santai aja. Gitu. Itu meditasi tuh ya. That's important. Kalau misalnya menurut lu nih ya. Wah ini tambah lagi. Menurut lu. Kalau misalnya Ahok jadi gubernur Jakarta. Kok dulu 2000 berapa dia? Waktu maju 2000 berapa sih dia maju? 2000 berapa sih? 2000 berapa sih? 12 enggak dong, presiden 2014. 2024. Oh, 17. 2017. Itu tuh ya, 2017. Waktu beliau maju sama Jokowi ya gue coblos. Oke. Waktu beliau maju sendiri waktu itu, gue juga nyoblos, bahkan gue juga relawan ya. Oh iya, I know. Kalau sekarang gue mikir. Mikir. Habis.